Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sinta Amaliawati, NRP 1840100161. Saya dari kelas 18 MJC. Standar kerja, pernyataan tugas, fungsi, atau perilaku yang ditetapkan oleh pemberi kerja atau manajer sebagai sasaran yang harus dicapai oleh seseorang karyawan. Yang berikutnya ada standar kerja adalah target atau sasaran tujuannya, upaya kerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Karyawan harus mengarahkan semua tenaganya, pikirannya, keterampilannya, pengetahuannya, dan waktu kerjanya untuk mencapai apa yang ditentukan oleh standar kinerja dari perusahaan. Di sini juga ada kinerja dapat dinilai atau diukur dengan 1. Efektivitas. Efektivitas yaitu bila tujuan kelompok dapat dicapai dengan kebutuhan yang direncanakan oleh manajer atau atasan karyawan. Kedua, ada tanggung jawab. Tanggung jawab yaitu bagian yang tidak terpisahkan atau sebagai akibat kepemilikan wewenang. Ketiga, ada disiplin. Disiplin yaitu taat pada hukum dan aturan yang berlaku. Keempat, atau yang terakhir, ada inisiatif. Inisiatif adalah daya dorong kemajuan yang akhirnya akan mempengaruhi kinerja karyawan dalam suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya, ada keuntungan-keuntungan standar kerja atau standar kinerja. Ke-1, membantu meningkatkan efisiensi yang mana karyawan dapat melaksanakan pekerjaan mereka dengan baik atau dengan target yang akan dicapai. Kedua, membantu menginformasikan karyawan dari tingkat produksi mereka yang diharapkan. Ketiga, membantu manajer dalam membuat keputusan. Keempat, membantu memperbaiki moral karyawan dengan membuat karyawan sadar akan apa yang diharapkan oleh mereka. Selanjutnya, saya di sini akan membahas tentang KPI. KPI merupakan matrik baik finansial maupun non-finansial yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur performa kinerjanya. Selanjutnya, KPI berfokus untuk peningkatan strategis dan operasional, menciptakan dasar analisis untuk pengambilan suatu keputusan, dan membantu memusatkan perhatian pada hal yang dianggap lebih penting. KPI biasanya digunakan untuk menilai kondisi suatu bisnis di suatu perusahaan, tindakan apa yang diperlukan untuk menyikapi kondisi tersebut. KPI memiliki peran penting bagi kemajuan sebuah perusahaan, sebab perusahaan akhirnya dituntut untuk memiliki visi dan misi yang jelas, supaya penentuan KPI-nya akan berjalan dengan benar. Selanjutnya ada jenis-jenis KPI. Ke-1, KPI finansial. KPI finansial yaitu indikator kinerja utama yang berkaitan dengan keuangan. Contohnya ada KPI laba kotor dan KPI laba bersih. Yang kedua, KPI non-finansial. KPI non-finansial adalah KPI yang tidak secara langsung mempengaruhi keuangan suatu perusahaan tersebut. Jadi, KPI non-finansial ini tidak ikut campur atas segala keuangan yang ada di perusahaan tersebut. Contohnya, ada perputaran tenaga kerja. Kedua, matriks kepuasan pelanggan. Ketiga, ada pangsa pasar. Dan berikutnya juga ada 5 unsur penting KPI, yaitu input. Input adalah seberapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai target yang ditentukan. Yang kedua, proses. Proses adalah aktivitas yang dibutuhkan atau dijalani untuk menghasilkan hasil spesifik yang diinginkan oleh perusahaan. Yang kedua, ada output. Yang ketiga, ada output. Output adalah hasil yang dihasilkan dan mengukur seberapa besar pekerjaan telah dilakukan dengan sumber daya yang telah digunakan oleh sebuah perusahaan yang digunakan oleh karyawan. Yang keempat di sini ada dampak. Dampak adalah berfokus pada hasil yang mengukur seberapa besar pekerjaan telah dilakukan dengan sumber daya yang telah digunakan oleh perusahaan untuk membuat suatu produk. Yang kelima ada proyek.
Proyek adalah progres dari proyek-proyek yang sedang berjalan. Terima kasih, sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.